Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke saudara sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, komen, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya, amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa, terutama beasiswa LPDP. Teman-teman, di video kali ini kita akan mengupas berkaitan dengan 10 tips dan trik efektif belajar untuk persiapan seleksi substansi akademik beasiswa LPDP 2021. Nah, teman-teman, apa saja sih tips triknya? Simak videonya sampai yang pertama, teman-teman, jika teman-teman sudah membuat target belajar, teman-teman bisa lanjut ke tips yang kedua. Tapi untuk teman-teman yang belum membuat target belajar, nah teman-teman bisa lihat video panduan membuat target belajarnya di sini teman-teman. Nah, di video ini teman-teman bisa tonton ya, atau mungkin nanti linknya aku taruh di box deskripsi. Ada tuh panduan untuk teman-teman membuat strategi belajar. Oke teman-teman, next ke tips yang kedua. Nah, di tips dan trik yang kedua, teman-teman harus gunakan semua sumber belajar yang efektif. Nah, yang efektif di sini mungkin yang teman-teman perlukan, terus teman-teman punya, itu harus dimaksimalkan atau dioptimalkan. Contohnya, kan teman-teman yang misalkan punya buku atau misalnya mungkin buku bekas kayak TPA, soal TPA kayak gitu, itu harus bisa dimanfaatkan. Selain itu, teman-teman juga memanfaatkan semua teknologi, terutama di media sosial. Nah, gimana tuh caranya Kak? Nah, media sosial kali ini tuh udah banyak banget teman-teman, mulai dari mungkin yang udah sering teman-teman gunakan Google misalkan, terus misalkan ada Facebook dan lain sebagainya. Itu teman-teman manfaatkan karena banyak banget itu tutorial-tutorial kayak misalkan membahas soal-soal, tips trik cara cepatnya. Dan ingat, yang dipikirkan teman-teman adalah gimana caranya teman-teman bisa mengisi soal itu dengan efektif. Jadi tadi gunakan semua sumber ya, baik misalkan media cetak, media elektronik, itu teman-teman harus manfaatkan seefektif mungkin. Tips yang ketiga, nah jika waktunya itu teman-teman benar-benar mepet, fokuslah belajar lewat mengisi soal-soal. Jadi bukan lagi teman-teman memahami materi ya, jadi fokuslah untuk mengisi soal-soal. Nah, nanti ketika mengisi soal-soal mungkin ada yang belum teman-teman pahami, nah baru tuh teman-teman coba pahami materinya. Dan ini tips ini juga udah ada di video sebelumnya ketika teman-teman menentukan target belajar. Yang keempat, buatlah target soal minimal yang harus teman-teman jawab, baik mungkin setiap teman-teman latihan maupun untuk nanti ketika tesnya berlangsung teman-teman. Nah, kalau misalkan dulu mungkin karena offline, jadi kayak misalkan coret-coret gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada perbedaan ketika offline dan online, karena mungkin kita mempertimbangkan banyak hal ya, mungkin sinyal juga dan lain sebagainya, itu juga harus diperhatikan. Nah, jadi buatlah sematang mungkin teman-teman tuh punya target soal yang harus dijawab itu berapa, dan target-target yang teman-teman targetkan ketika teman-teman latihan soal. Jadi terus smart ya teman-teman. Tips yang kelima, lakukanlah pengecekan kemampuan lewat soal yang lengkap. Cek juga waktunya. Nah, jadi teman-teman ada kalanya ketika misalkan teman-teman cuma punya waktu 10 hari, apakah misalkan setiap 3 hari sekali itu teman-teman cek, teman-teman tuh udah nyampe target belum sih? Apa yang kurang, dan itulah yang teman-teman harus lengkapi untuk belajar selanjutnya. Tips yang keenam, pahamilah betul-betul materi dan jumlah soal
dan waktunya juga. Jadi teman-teman harus pahami betul-betul materi, jumlah soal, waktu, supaya teman-teman itu nanti tidak keteteran ketika teman-teman pas lagi bertempur ya ngisi soal-soalnya. Karena banyak nih yang nggak memperhatikan tips ini, jadi teman-teman tuh belajar ngisi soal atau mungkin cuman belajar materi, tetapi tiba-tiba ketika pas pelaksanaannya ternyata mendapatkan soal yang mungkin bisa dikatakan soalnya itu kadang ada yang panjang gitu ya, jadi jumlah katanya itu lebih banyak dan itu kan menguras waktu. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa dengan waktu itu, teman-teman akan skip dan lanjut lagi cari soal yang kira-kira akan cepat sesuai dengan waktu pengerjaan yang teman-teman sudah cadangkan. Gitu teman-teman. Tips yang ketujuh. Untuk tips yang ketujuh, jika teman-teman itu tidak paham saat belajar atau mungkin sedang mengerjakan soal, nah sediakan nih teman-teman kayak misalkan kertas khusus, terus itu kertas tuh untuk khusus teman-teman mencatat soal yang kira-kira menurut teman-teman tuh masih bingung. Jadi teman-teman tuh jangan fokus pada satu soal saja. Kayak misalkan nih teman-teman lagi ngisi 1-10, ternyata di soal nomor 3 itu teman-teman tuh bingung, ini kok gimana ya, belum paham. Sedangkan teman-teman masih punya 7 soal yang harus teman-teman analisis. Nah, itu teman-teman coba tulis di kertas itu untuk nanti teman-teman ketika ada waktu senggang atau mungkin sudah selesai belajar, teman-teman coba lagi review karena waktunya masih ada lama kan kalau misalkan untuk di waktu senggang. Kayak gitu teman-teman. Jadi sediakanlah satu kertas untuk nanti teman-teman itu tuliskan mana aja yang perlu khusus nih, perhatian khusus dan waktunya lama. Kayak gitu. Tips yang ke-8. Nah, untuk tips yang ke-8, perbanyaklah referensi. Ini penting banget teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman mengumpulkan informasi-informasi berkaitan soal-soal tes seleksi substansi akademik, baik mungkin di tahun sebelumnya, misalkan di tahun 2020 atau tahun-tahun sebelumnya, dan juga mungkin dari berbagai macam sumber kayak misalkan media elektronik, media cetak. Itu teman-teman coba terus kumpulkan sebanyak mungkin. Nah, ingat juga teman-teman, banyak nih yang salah kayak misalkan penafsiran. Oh, ini nih misalkan dari contoh soal 2019. Oh, berarti nanti misalkan akan muncul nih soal seperti ini. Nah, itu pemikiran yang keliru. Jadi teman-teman, kenapa teman-teman harus mencari referensi banyak? Agar membiasakan mindset teman-teman itu udah kenal nih sama soal kayak gini tipenya. Jadi ketika misalkan ada soal tipe yang sama atau mungkin soal lain tetapi mungkin sama materinya, itu teman-teman tuh secara spontan udah terlatih. Jadi bukan berarti teman-teman nyari kisi-kisi yang kira-kira muncul, tapi kisi-kisi yang bisa nantinya sinkron ketika teman-teman dapat soal yang mungkin apakah syukur-syukur mungkin tipenya sama atau mungkin tipenya yang berbeda. Tips selanjutnya adalah yang ke-9. Nah, untuk tips yang ke-9, cek peralatan. Nah, teman-teman ini juga penting. Kalau misalkan dulu kita waktu offline itu kita cek kayak misalkan satu peserta dan lain sebagainya. Nah, karena teman-teman ini offline, yang harus dicek justru lebih banyak. Misalkan nih gadgetnya, misalkan sinyalnya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan komputer atau laptop, itu harus dicek speknya sesuai atau enggak. Terus sinyalnya benar-benar akan memungkinkan atau tidak. Terus teman-teman usahakan misalkan sediakan baterai cadangan. Atau mungkin teman-teman harus misalkan mengungsi ke tempat yang memang sinyalnya tuh bagus dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar dipertimbangkan. Jangan sampai teman-teman tuh baru ngeh itu pas hari H-nya. Jadi dipersiapkan di jauh-jauh hari kayak gitu teman-teman. Minimal H-1 itu teman-teman udah benar-benar siapkan dan tidak lagi mondar-mandir cari alat dan misalkan keperluan yang lainnya kayak gitu teman-teman. Dan tips yang ke-10 teman-teman. Nah, untuk tips yang ke-10, istirahatlah yang cukup. Nah, ini tips yang paling penting. Dari 1-9, percuma banget kalau teman-teman mengabaikan tips yang ke-10 ini, itu menjaga kesehatan. Jadi banyak nih kasusnya ketika misalkan pas hari H ternyata sakit. Atau mungkin ada karena waktu dulu itu offline, jadi ada yang sampai tidak ikut tes substansi gara-gara kesiangan. Jadi udah nggak ada waktu tambahan dan nyatakan nggak lolos kayak gitu teman-teman. Jadi ini sangat penting. Kayak mungkin karena waktunya mepet, jadi teman-teman misalkan 1 minggu itu
banyakin minum, makan yang bergizi, buah-buahan dan lain sebagainya, misalkan vitamin dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau misalkan waktunya cuman punya 12 hari, teman-teman minimal H-3 itu benar-benar istirahat yang cukup. Nah, apalagi H-1 itu teman-teman udah nggak perlu lagi belajar ya. Ingat, H-1 itu bukan waktunya lagi teman-teman belajar, tapi teman-teman istirahat yang cukup. Terus teman-teman nggak perlu lagi baca-baca soal, udah refresh. Karena sayang juga perjuangan teman-teman udah belajar berjam-jam tiap hari dalam waktu 11 atau 10 hari yang lalu, tapi teman-teman pas hari H-nya malah ngantuk dan lain sebagainya. Ini dia teman-teman 10 tips dan trik supaya teman-teman lolos ketika teman-teman nanti tes seleksi substansi beasiswa LPDP. Nah, ada juga nih dari Sahabat Ilmu akan share juga tips dan trik gimana cara efektif, tepat, benar 100% lolos untuk teman-teman, gimana caranya untuk cepat mengisi soal-soal seleksi substansinya. So, ikuti di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sahabat Ilmu.